Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai investasi antar perusahaan. Tujuan analisis investasi antar perusahaan. Yang pertama, menganalisis laporan keuangan untuk investasi antar perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengungkapan laporan keuangan untuk sekuritas investasi. Yang ketiga, menginterpretasikan laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, menganalisis metode pembelian dan pengumpulan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis nilai wajar untuk aset dan liabilitas. Selanjutnya ada sasaran laporan keuangan. Sasaran laporan keuangan ini bisa disebut juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan. Yang pertama, manajemen. Bagi manajemen, yang penting adalah laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang efisien, aktiva aman dan terjaga dengan baik, struktur permodalan sehat, dan perusahaan mempunyai rencana baik mengenai hari ke depan, baik di bidang keuangan maupun bidang operasi. Kemudian yang kedua, pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain, seperti perseroan. Karena dengan laporan tersebut, pemilik perusahaan akan menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya. Dan kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, kreditur. Para kreditur dan banker sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisisan laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan baik oleh kreditur jangka pendek maupun kreditur jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dewi yang telah menjelaskan dari tujuan investasi antar perusahaan dan sasaran dari laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari sasaran laporan keuangan, yaitu bagi investor, karyawan, dan pemerintah. Bagi investor, laporan keuangan ini penting bagi investor untuk investor dalam mengambil keputusan dan kebijakannya, yaitu untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan tersebut. Bagaimana tingkat likuiditasnya, profitabilitasnya, dan yang paling penting take off return dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya bagi masyarakat, karena perusahaan itu tempat dia bekerja, tempat di mana dia menghasilkan uang. Jadi penting bagi dia mengetahui keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya bagi pemerintah untuk mengetahui keberadaan perusahaan tersebut. Yang mana artinya untuk menarik pajak yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut yang akan menjadi tanggungan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya kita masuk pada investasi antar perusahaan atau sekuritas investasi. Efek dalam bahasa Inggris yaitu security. Security adalah sekuritas. Sekuritas yaitu surat-surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Sekuritas investasi. Perusahaan menginvestasikan asetnya ke dalam sekuritas investasi atau marketable securities. Ada berbagai macam variasi dari sekuritas investasi, yaitu dari surat-surat berharga dan tujuan dari investasi tersebut. Beberapa investasi merupakan penyimpanan kelebihan kas yang dipergunakan atau dalam bentuk sekuritas investasi. Kemudian dana ini juga dapat diinvestasikan untuk pabrik, kemudian pembelian peralatan dan operasi lainnya. Selain itu, investasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran liabilitas. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk mempergunakan kas yang menganggur menjadi produktif. Kemudian investasi lainnya bisa untuk berpartisipasi pada afiliasi luar negeri. Ini seringkali terjadi dalam aktivitas inti perusahaan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam sekuritas investasi, yang mana sekuritas investasi ini terbagi menjadi sekuritas utang dan juga sekuritas ekuitas. Nah, untuk penjelasan mengenai sekuritas utang sendiri adalah bukti dari kepemilikan utang berupa surat berharga yang menjelaskan bahwa investor berhak mendapatkan bagian imbal hasil kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas kepemilikan utang. Sekuritas ini mewakili hubungan sebagai kreditor terhadap pihak lain, misalnya obligasi perusahaan lain, obligasi pemerintahan, surat utang, dan sekuritas pemerintah kota. Sekuritas utang ini dapat menjadi tambahan aktiva perusahaan yang mana akan disajikan di neraca sebagai bentuk investasi. Dan selanjutnya mengenai sekuritas ekuitas adalah sekuritas berupa surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari aktiva perusahaan yang menerbitkannya. Sekuritas ini juga merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikannya pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditarik kembali. Perusahaan dapat menggolongkan sekuritas investasi menjadi aset lancar ataupun aset tidak lancar, tergantung dari jangka waktu investasi untuk ekuitas tersebut. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi sekuritas hutang. Yang pertama, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau disebut juga head to maturity securities, merupakan sekuritas hutang yang ingin dan mampu dimiliki manajemen hingga jatuh tempo. Nah, sekuritas ini dapat jatuh tempo dalam jangka waktu pendek atau diklasifikasikan juga sebagai aset lancar dan sebagai dan hutang jangka panjang atau disebut juga aset tidak lancar. Nah, perusahaan melaporkan sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo jangka pendek ataupun jangka panjang di neraca pada biaya perolehan tidak ada keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari sekuritas ini yang diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan bunga serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi termasuk amortasi atau diskon untuk sekuritas jangka panjang diakui sebagai pendapatan. Nah, amortasi sendiri adalah suatu proses pelunasan hutang yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu maupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Nah, klasifikasi sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo ini digunakan hanya untuk sekuritas hutang. Berikutnya adalah sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities, merupakan utang atau ekuitas yang tidak memiliki pengaruh yang dibeli dengan tujuan yang dikelola secara aktif dan untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu dekat gitu. Nah, tujuan secara umum ini yaitu menghasilkan keuntungan yang didapat dari perbedaan harga dalam waktu yang singkat. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu tentang sekuritas tersedia untuk dijual. Sekuritas yang tersedia untuk dijual, available for sale security, merupakan sekuritas utang atau ekuitas yang tidak memiliki pengaruh, yang tidak tergolong sekuritas diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ini dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung dari jangka waktu atau kapan manajemen berniat menjual sekuritas tersebut. Klasifikasi sekuritas ekuitas memiliki 3 poin. Yang pertama, tidak memiliki pengaruh kepemilikan di bawah 20%. Yang kedua, memiliki pengaruh signifikan kepemilikan antar 20% dan 50%. Dan poin yang ketiga, memiliki hak pengendalian kepemilikan di atas 50%. Tidak memiliki pengaruh kepemilikan di bawah 20%. Sekuritas ekuitas berbentuk saham preferen tanpa hak suara atau kurang dari 20% dari seluruh saham hak suara perusahaan yang diinvestasi. Sekuritas ini dianggap tidak berpengaruh. Pada kasus ini, investor diasumsikan memiliki pengaruh
minimal pada aktivitas perusahaan yang diinvestasi. Penjelasan selanjutnya dari klasifikasi sekuritas ekuitas poin ketiga yaitu memiliki pengaruh signifikan atau kepemilikan saham antara 20% dan 50%. Kepemilikan saham meskipun kurang dari 50% saham dengan hak suara dapat memberikan investor kemampuan untuk memengaruhi secara signifikan atas aktivitas dari usaha perusahaan yang diinvestasi. Pembuktian atas kemampuan investor untuk memaksakan pengaruh signifikan terhadap aktivitas dari usaha perusahaan yang diinvestasi dapat diperlihatkan dalam berbagai cara, seperti perwakilan dan partisipasi manajemen atau perundingan yang berpengaruh sebagai hasil dari hubungan berdasarkan perjanjian. Jika tidak terdapat bukti yang berlawanan, maka investasi sebesar 20% sampai dengan 50% atas saham dengan hak suara perusahaan yang diinvestasi, maka diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan. Penjelasan selanjutnya dari klasifikasi sekuritas ekuitas poin ketiga yaitu memiliki hak pengendalian atau kepemilikan saham di atas 50%. Kepemilikan lebih dari 50% disebut sebagai pihak yang mengendalikan atau controlling investment, di mana investor disebut sebagai induk perusahaan atau holding company dan perusahaan yang diinvestasi sebagai anak perusahaan atau subsidiari. Untuk kepemilikan lebih dari 50%, perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang berisi laporan dari hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu set laporan keuangan.